Ya, terima kasih Pak Asran sudah bersedia menjadi narasumber pada tugas kami pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan Pak. Pertanyaan tentang whole of government. Mungkin yang pertama bisa langsung saja Pak ya. Kerjasama apa saja yang sudah dilaksanakan di UPT atau instansi Bapak? Kerjasama yang telah kami laksanakan dengan para instansi lain, di antaranya itu bersama dengan pihak Airnav yang memberikan dukungan pelayanan jasa keselamatan penerbangan melalui QAM, dan juga kita bekerjasama dengan kelompok nelayan memberikan suatu edukasi di dalam sekolah lapangan nelayan yang telah kita laksanakan pada 2 tahun yang silam ya. Kemudian lagi kita bekerjasama dengan pihak RRI untuk menyampaikan suatu informasi cuaca, dan juga bersama dengan instansi lain seperti pertanian, BPBD, dan BPBD lainnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih teknis kerjasama tersebut? Dalam teknis kerjasama tersebut itu sebagai satu contoh dengan kelompok nelayan, kami mengadakan sekolah lapangan nelayan sehingga para nelayan dapat mengetahui pentingnya perakiraan cuaca dalam pelayaran, di mana mengadakan pertemuan tersebut sekolah lapangan nelayan sehingga para nelayan tadi dapat bekerja sama dengan kami untuk mengambil daripada perakiraan cuaca yang akan diperlukan mereka di dalam pelayaran. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, kalau kendala koordinasi di instansi Bapak sendiri itu apa Pak? Di dalam suatu kendala dan koordinasi itu mungkin ya jarak antara Pinang Sore dengan Sibolga ya. Jarak antara instansi kami dengan Sibolga itu agak jauh karena para anggota SLN yang telah kami bina dulu bekerja sama dengan kami itu rata-rata bertempat tinggal di Pandan dan juga Sibolga, sehingga yang dapat kami lakukan adalah dengan cara berkomunikasi melalui smartphone. Jadi lewat smartphone ya? Iya Pak, itu apa yang dapat kita lakukan itu. Kemudian menurut Bapak nih, bagaimana keadaan instansi Bapak dari segi koordinasi dan kerjasama sekarang, saat ini? Kalau menurut pada keadaan sekarang itu cukup baik, karena sampai sekarang kita masih menjalin hubungan dengan instansi lain, baik melalui stakeholder juga, dan kelompok nelayan, dan juga OPT-OPT lain, dengan memberikan informasi cuaca secara berkala. Baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara agar kerjasama dan koordinasi antar UPT atau instansi dapat berjalan dengan lebih baik? Kami tetap melakukan komunikasi secara berkala, dan jika memungkinkan melakukan pertemuan tatap muka untuk menanggapi suatu keluhan, suatu kendala, ataupun saran dalam masukan bagi kami untuk mempersiapkan diri ke depannya untuk melakukan suatu memberikan suatu jasa pelayaran yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon izin, saya Sindia Nuritasari, peserta Latsar CPNS BMKG Angkatan 21. Hari ini saya akan mewawancarai Pak Eko sebagai salah satu tokoh pelayan publik di UPT Stasiun Klimatologi Maros. Mohon izin Pak, mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalan diri. Oke, baik. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum Mbak Sindia. Waalaikumsalam. Gak batuk. Baik, pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Sultan Nugroho. Saya sekarang sebagai subkoordinator observasi di Stasiun Klimatologi 1 Maros.
yang sebelumnya sebagai kepala seksi observasi. Dan untuk kegiatan pelayanan sebetulnya kan kita di UBT kan banyak ya teman-temannya, jadi tapi alhamdulillah selama ini saya memang terlibat dalam pelayanan, termasuk terkait dengan instansi lain. Berarti, saya kira itu aja. Berarti sepertinya saya bisa langsung memulai wawancara ya Pak? Silakan. Mohon izin Pak, jadi yang hari ini kan tentang Whole of Government. Jadi Whole of Government itu tentang bagaimana kerjasama antar lembaga untuk menciptakan, untuk mencapai tujuan bersama, gitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan kali ini, kerjasama apa yang pernah dilakukan oleh UPT Staklim Maros dengan lembaga lain, gitu Pak? Silakan Pak. Baik, jadi kalau kerjasama dengan instansi lain, instansi lain ya, lebih bagus instansi lain, kita banyak terlibat, banyak melakukan kerjasama dengan berbagai bidang. Jadi ada baik itu Pemda, kampus, maupun yang selain itu, misalnya NGO dan sebagainya. Kalau untuk selama ini yang kita mulai dari kampus saja ya dulu. Biasanya kalau kampus itu kebetulan di beberapa perguruan tinggi dengan kalau sekarang sudah mulai banyak sih, artinya hampir semua fakultas yang eksak ya terkait dengan ilmu pengetahuan biasanya mereka mempunyai mata kuliah yang terkait dengan iklim. Nah, kalau di Sulawesi Selatan kebetulan kita kan wilayah kerja kita Sulawesi Selatan, itu dengan Unhas, UNM, kemudian UMI dan perguruan tinggi, banyak sekali perguruan tinggi di sini yang bentuk kerjasama selama ini adalah mereka melaksanakan kegiatan rutin untuk tiap semester ya, masing-masing kampus berbeda tergantung fakultasnya. Kemudian kami menjadi pelaksana memberikan materi kegiatan praktek mereka. Bahkan kadang kita juga diundang, seperti sekolah tinggi ilmu pertanian misalnya di Goa itu, bahkan kita pernah hadir sebagai pemateri untuk kuliah umumnya, dan itu sudah terbanyak. Bahkan sebagian mereka sudah melaksanakan MOU dengan kita. Jadi melalui kita kemudian sampai ke BMKG, sehingga kemudian ada beberapa kampus yang sudah di MOU dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kampus juga sekolah. Jadi sebelum masa pandemi itu kita rutin tiap tahun itu menerima tamu dari sekolah menengah atas ya, SMA, karena pada pelajaran geografi itu masuk pelajaran tentang iklim dan cuaca, dan mereka akan melaksanakan kegiatan prakteknya di kampus, di kantor kita di sini. Nah ini rutin sudah bertahun-tahun. Bahkan saya pernah membuat sebuah grafiknya. Dalam setahun itu kalau kita hitung peserta praktikannya itu sampai 3.000-an lebih itu per tahunnya. Jadi banyak. Nah kemudian kalau yang kemudian yang paling banyak kita lebih rutin lagi adalah dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Pertanian. Jadi kita di Stasiun Matrikulah 1 Maros ini mengelola sekitar 250 pos hujan observatorium yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan. Meskipun belum seluruh kecamatan, tapi hampir sekitar 80% kecamatan di Sulawesi Selatan ada pos kita. Nah, lokasi yang kita tempati untuk penempatan alat tersebut biasanya kita memanfaatkan keberadaan BPP. Nah, BPP ini di bawah pengelolaan Dinas Pertanian di Pemda. Nah, kemudian kita
sehingga ini kemudian terjalin dan tentunya karena ini antar instansi kita banyak komunikasi dan kemudian kita memberikan mereka mempunyai tempat, kemudian kita melatih untuk pengamatnya dan kita memberikan produk kita. Jadi untuk hasil perakiraan bulanan, kemudian perakiraan musim hujan maupun kemarau itu kita informasikan ke mereka. Banyak lagi yang lain, bahkan sebetulnya kita juga tidak semua pos hujan kita itu berada di lingkup Pemda, ada juga yang di non itu, seperti ada di satu kabupaten itu yang lokasinya ada di pesantren misalnya. Itu kita juga melakukan kerjasama dengan mereka, meskipun hanya antar instansi, nggak sampai pada MOU tapi seperti itu. Jadi kemudian kita menempatkan alat di sana dan kemudian mereka memberikan menyediakan ini pengamatnya. Oh iya Pak. Juga BUMN seperti PTPN perkebunan, pabrik gula itu ada di sini, kita ada berapa pabrik gula dan semuanya adalah kita, seperti itu. Apalagi ya, sebenarnya banyak sekali instansi yang itu kerjasama terkait dengan apalagi. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin sebetulnya masih banyak ya kalau instansi lain yang apalagi kemudian kita banyak kegiatan seperti sekarang sering kita diundang untuk setiap ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan misalnya dari Balai Besar P3E di Kementerian LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkungan Hidup, itu kita selalu diundang untuk kegiatan-kegiatan rutin mereka seperti Taman Nasional terkait dengan penyusunan data kurung dan tampung untuk kebutuhan taman nasional dan sebagainya, kita selalu diundang dan itu rutin. Ada lagi yang lain. Sampai saat ini sudah banyak kerjasama yang dilakukan ya Pak dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta juga ya Pak? Ya, swasta ya. Bahkan seperti grup pecinta alam, kita juga sering mendapatkan. Kita pernah diundang untuk memberikan materi terkait dengan iklim pada sebuah kegiatan di semacam supaya relawan nasional gitu. Mereka ada relawan yang membuat kegiatan, dan kita juga diundang. Dan hanya kebetulan karena pandemi jadi terputus. Biasanya pada kondisi normal biasanya kita ada kegiatan undang-undangannya seperti itu. Iya Pak. Lalu dari kerjasama yang sudah dijalin, untuk teknis kerjasamanya itu seperti apa Pak? Apakah kita yang mengundang mereka atau mereka duluan yang menghubungi UPT gitu Pak? Ya, sama-sama. Biasanya kalau karena ini bentuk kerjasama, jadi take and give ya, artinya dua arah. Jadi kita tidak sepihak, artinya memang setiap kegiatan kita yang memang terkait dengan instansi lain tersebut, misalnya dari pertanian kita akan, misalnya begini, kita punya kegiatan SLI, Sekolah Lapang Iklim, yang rutin kita sejak tahun 2011 kita laksanakan. Itu kita senantiasa melibatkan instansi lain, misalnya BPTP, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian, Sulawesi Selatan, kemudian BPTPH, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sulawesi Selatan, seperti itu. Bahkan juga kampus. Nah, kemudian mereka undang kita sebagai ketika ada kegiatan kita, seperti SLI misalnya, kemudian ada juga misalnya ada sosialisasi agro yang selain kita, yang jelas memang kita udah punya kurikulum yang kita sampaikan, tetapi dalam kurikulum yang kita bikin itu kita selalu menginsert materi dari BPTP, kemudian dari BPTPH, dan mungkin juga kadang sering dari kampus. Dan sebaliknya juga demikian. Kadang juga seperti SLI itu kita undang juga dari Pemda terkait dengan kebijakan pertanian. Nah, sebaliknya juga kalau di Sulawesi Selatan ini misalnya ya, Pemda itu dalam hal ini Dinas Pertanian itu ketika akan melaksanakan awal mulai tanam, kalau sini namanya apel lili itu mereka melakukan kegiatan namanya Tudang Sipulung. Tudang Sipulung itu bahasa Makassar, artinya duduk bersama. Di situ
materinya adalah terkait dengan iklim, baik dari kearifan lokal maupun kita. Dan kita selalu hadir untuk memberikan informasi terkait dengan perakiraan. Nah, itu yang kemudian akan menjadi materi utama mereka terkait dengan kapan harus mulai tanam. Itu rutin, itu dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Tetapi biasanya desa nggak sampai mengundang kita. Kita mulai biasanya kalau untuk di sekitar kabupaten lokasi kantor kita di Maros, kita hadir di tingkat kecamatan. Tapi kalau di kabupaten lain yang jaraknya dan keterbatasan SDM kita biasanya hadir untuk tingkat kabupaten. Jadi gudang siklon tingkat kabupaten yang akan digunakan untuk memulai awal musim tanam bagi petani di daerah mereka masing-masing, dan tidak semua sama. Kemudian yang lainnya ya tadi biasanya selain itu begini, selain memateri juga biasanya teman-teman dari PT lain membutuhkan informasi perakiraan. Biasanya kita akan selalu siap sedia. Seperti kemarin dari Kabupaten Bone minta kita langsung bikinkan, dan dari Sinjai kemudian kita langsung kita pakai pelayanan langsung lagi publikasi kita, baik secara publikasi bulanan, akan kita juga bikinkan secara khusus untuk lebih detailnya untuk baik, berarti teknisnya bermacam-macam tergantung kebutuhan. Tergantung banyak sekali bentuknya, banyak. Kalau mau ditulis bisa satu buku. Ya Pak. Selanjutnya dalam kerjasama yang telah terjalin tersebut, menurut Bapak apa saja kendala yang pernah Bapak alami, atau saat kerjasama itu ada masalah-masalah apa Pak? Mungkin boleh diceritakan. Ya, tentu setiap aktivitas kita itu kita tidak memungkiri akan ada sebuah permasalahan. Banyak hal yang kemudian yang potensi untuk menjadi masalah. Misalnya begini. Jadi kebetulan kalau di kita stasiun Maros 1 Maros ini kan stasiun kelas 1, masuk kelas 1 awal ya, karena dulu ketika starting kelas 1 itu hanya 4 itu salah satunya kita. Tetapi pegawai kita paling sedikit. Dengan wilayah kerja seluas Sulawesi dengan bidang yang luar biasa, kita sedikit sekali, hanya 23. Dengan sebagian banyak perempuan akan disebut. Biasanya yang pertama adalah ketika ada kegiatan yang lokasinya jauh, itu adalah masalahnya adalah di bagaimana menjangkau dan juga SDM. Seperti terakhir kemarin kita tidak bisa menunaikan, padahal kita sudah mengiyakan, tiba-tiba kita tidak mampu karena kondisi misalnya karena ada yang sakit ya, maka tidak bisa hadir. Kemudian berikutnya lagi yang lain adalah selama ini yang pertama memang jarak ya. Kalau kita di sini satu jarak karena misalnya kalau kita dapat undangan di Luwu Timur itu perjalanannya ditempuh perjalanan 12 jam. Nah ini kadang-kadang kita akan sementara ada kegiatan lain yang juga kita harus sering kali berapa kali kejadian kita tidak bisa menunaikan karena kondisi itu berbarengan dengan sebetulnya waktunya beriringan, tapi kita nggak akan bisa menunaikan karena dengan posisi yang 12 jam perjalanan tadi kita nggak mungkin langsung bisa jalan. Kemudian kerjasama yang lain, yang hambatan yang lain adalah kalau yang selain teknis itu biasanya nggak terlalu, karena kalau masalah komunikasi alhamdulillah kita sejak awal keberadaan kita stasiun Wilayah 1 Maros, dan seingat saya sejak awal jadi koalisi yang karena saya di jaringan saya sering keliling itu, kita sudah membangun komunikasi dengan semua stakeholder itu dengan baik. Artinya kalau terkait dengan komunikasi kurang lebih tahu saya tidak ada masalah. Tidak terlalu jadi masalah ya Pak? Tidak ada masalah. Hanya biasanya masalah itu saja masalah teknis terkait dengan jarak, kemudian kesiapan SDM kita yang jumlahnya cuma terbatas. Seperti itu. Ya.
Berarti sejauh ini masih aman ya Pak untuk komunikasi? Alhamdulillah, luar biasa. Aman kalau komunikasi. Selanjutnya berarti menurut Bapak bagaimana keadaan UPT kita, UPT Stasiun Klimatologi Maros dari segi koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder itu, stakeholder ini Pak? Ya. Alhamdulillah ya, jadi kita sejauh ini dengan waktu yang cukup panjang ya, dibandingkan dari pergantian kali-kali kita ganti KUPT dan kemudian ya tim yang berganti itu semuanya mempunyai semangat untuk bekerjasama untuk berkomunikasi, menjalin koordinasi dengan instansi, sehingga alhamdulillah selama ini kita diterima sekali di semua stakeholder kita, dan komunikasi baik, dan kita bisa mengimbangi, artinya meskipun ya tadi yang sampaikan di depan terkait dengan kadang adanya kendala teknis, tapi selain itu selebihnya kita bagus semua, artinya keberadaan kita sudah mulai diperhitungkan, diperhatikan, jadi kemudian dibutuhkan mereka, dan sebaliknya juga kita juga senantiasa untuk kemudian menjalin komunikasi. Sekarang dengan adanya sosial media lebih mudah lagi, apalagi dengan grup WA yang kita bangun, kita sudah mengelola banyak grup WA yang di situ kita memberikan kepada stakeholder kita fresh information. Jadi terkait dengan apapun, meskipun pelayanan kita di klimatologi iklim, tetapi kebetulan karena kita juga terikut dalam grup dengan teman-teman di meteorologi, maka melalui grup-grup yang kita bangun dengan stakeholder tadi, kemudian kita masukkan informasi-informasi cuaca, misalnya seperti harian, dan juga informasi produk kita melalui grup tersebut, sehingga mereka merasa terlayani dengan baik. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dan alhamdulillah semuanya bisa menerima kita, dan saya kira saya patut meskipun juga boleh dikatakan pengen sekali semakin baik, tetapi kurang lebih sampai sekarang kita sudah pada posisi yang bagus sekali. Berarti dengan adanya teknologi sekarang, ada sosial media, ada grup WhatsApp, juga sangat membantu untuk kerjasama dengan stakeholder, begitu ya Pak? Kalau dulu kan kita hanya melalui milis ya, jadi grup milis yang kita melalui Gmail dan sebagainya. Tapi kalau milis biasanya yang lebih instan kalau grup WA ya, karena biasanya orang lebih gampang buka WA dibandingkan email. Makanya email masih jalan, jadi di grup milik kita itu ada ratusan alamat email yang selalu kita kirimin produk-produk kita. Selain itu juga di grup WA kita itu juga banyak yang kita kelola, yang senantiasa mendapatkan informasi yang fresh, up to date. Tiap hari mereka mendapatkan informasi terusan kita dari informasi cuaca, kemudian tentu saja produk kita sendiri itu yang jadi produk yang natif dari stasiun Meteorologi Maros. Oke. Berarti sampai sekarang berarti kerjasamanya sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah sejauh ini ya Pak. Kurang lebih kalau berarti di stasiun Klimatologi Maros ini sudah berjalan dengan baik ya Pak. Ya, menurut saya sudah baik. Meskipun ya kita ingin lebih baik lagi ya. Setidaknya kita menjaga yang sudah ada, sambil kemudian karena masih banyak juga stakeholder yang sebetulnya sudah ada komunikasi tapi belum begitu intens, artinya kita belum secara khusus bicara tentang kerjasama, meskipun selama ini saling sudah take and give sudah jalan. Nah ini yang perlu kemudian ke depan mungkin akan kita semakin perbaiki. Lalu kira-kira dari beberapa stakeholder yang tadi Bapak sampaikan belum terlalu bekerja sama, kira-kira apa yang bisa menjadi inovasi dari Staklim Maros ini Pak untuk agar lebih
terjalin lagi kerjasamanya? Ya, biasanya grup stakeholder ini ya karena lokasi ya, misalnya ada instansi karena misalnya ketika kita bicara tentang kabupaten itu kan di situ banyak SKPD. Misalnya kemarin Kabupaten Luwu Utara yang jarak tempuhnya sekitar 10 jam dari sini. Itu kita bicara dengan di sana, kerjasama di sana kan di sana yang ingin menjalin dengan kita meskipun karena MOU-nya bukan dengan Kabupaten ternyata pernah dilaksanakan, tetapi untuk terjadi kerjasamanya dengan SKPD-nya itu kan kemarin misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian sebelumnya dengan Dinas Pertanian. Nah, yang seperti ini kadang-kadang belum semuanya sudah selesai dengan baik. Artinya bisa jadi dengan Dinas Pertanian udah bagus, karena udah lama gitu. Kemudian dengan Lingkungan Hidup dengan Dinas Lingkungan Hidup baru saja mulai misalnya. Nah, hal seperti ini yang kemudian kita akan lebih komunikasikan lagi dengan baik. Karena kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ternyata juga mereka juga mempunyai kegiatan rutin yang terkait dengan kita. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Seperti kemarin mereka sudah mengajukan draft untuk perjanjian kerjasama. Nah, ini tinggal nanti kita tindak lanjuti. Dan kita memang belum selesai, ini baru saja fresh karena belum lama. Kemudian kita karena terbentuk dengan kondisi pandemi tidak bisa langsung hadir secara fisik, tapi kita menjalankan komunikasi dan sudah ada draft perjanjian kerjasama yang sudah kita sedang bahas. Itu salah satu contoh. Oh iya Pak. Wah, berarti banyak sekali kerjasama yang sudah dilakukan dan sampai saat ini alhamdulillah kerjasama berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu saya kira sudah banyak informasi yang saya dapatkan Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan penjelasan di kerjasama UPT Stak Limaros. Kalau begitu saya izin tutup wawancaranya Pak. Oke. Ya, terima kasih, sukses ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses juga untuk Stasiun Klimatologi Maros. Amin. Semoga lebih baik ke depan. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daru Pratomo, peserta Latsar CPNS BMKG Angkatan 21 tahun 2021. Kali ini saya ada tugas mengenai Call of Government. Kali ini saya boleh interview Bang Piman. Sebelumnya Bang Piman boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, oke, baik. Perkenalkan, nama saya Piman Yoga. Untuk background saya sebagai staf operasional di instansi BMKG, penempatannya PT Kasiguncu Poso. Oke, Stamet Kasiguncu Poso. Oke. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Yang pertama nih, BMKG ya berarti. Kira-kira kerjasama apa saja sih yang di instansi BMKG terutama Stamet Kasiguncu Poso yang pernah dilakuin? Kerjasama apa aja? Kerjasama untuk kantor saya sendiri terkait kerjasama ada beberapa. Di antaranya mungkin ada Orari, ada otoritas bandara, terus pelabuhan juga, seperti demikian. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kira-kira nih, teknis dari kerjasama tersebut gimana sih? Bisa dijelaskan? Seperti kayak prosedur pengajuan kerjasama gitu ya? Iya, boleh. Kalau terkait prosedur teknis kerjasama, ya pasti yang pertama itu menghubungi instansi terkait, mengajukan surat gitu, ditujukan. Terus nanti dari yang penerima surat PTU nanti naikkan langsung ke yang bersangkutan diri, kayak kepala stasiun gitu, untuk gimana tidak lanjut dari surat tersebut.
Nah, kira-kira ada nggak sih kendala dari koordinasi dalam kerjasama antar instansi gitu? Koordinasi mungkin salah satu contoh koordinasi seperti kayak bandara, kayak pelabuhan gitu kan. Itu belakangan ini kan terkait pandemi COVID ya. Ini jadi koordinasi sendiri sebenarnya udah menjadi hal biasa gitu, kayak koordinasi menggunakan dalam jaringan gitu. Seperti demikian. Jadi nggak terhalang sih. Kira-kira nih, menurut Bang Piman sendiri nih, keadaan instansi dari segi koordinasi dan kerjasama yang sekarang tuh gimana? Apakah lebih baik atau gimana? Kalau menurut saya, yang saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya, saya juga bertanya pada teman-teman yang lebih duluan daripada saya terkait koordinasi ya, ada yang lebih baik. Pasti setiap waktu ke waktu ada yang lebih baik. Jadi nggak stuck gitu. Pasti ada yang lebih baik. Jadi lebih baik. Lebih baik ya intinya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira bagaimana sih cara agar kerjasama dan koordinasi antar instansi gitu dapat berjalan dengan baik menurut Bang Biman? Untuk cara agar kerjasama atau koordinasi antar instansi, maksudnya jalan lebih baik, yang pertama jelas komunikasi ya, komunikasi antara kedua instansi. Jadi mau diarahkan kemana kedua instansi tersebut terkait kerjasamanya, dan juga contohnya misalnya agar lebih baik mungkin bisa diadakan seperti rapat yang berkesinambungan gitu. Oke, berarti rapat ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Piman atas waktu dan kesempatannya. Sukses selalu. Ya. Jadi, dari wawancara ketiga narasumber sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berjalannya kerjasama dan kolaborasi antar sesama instansi atau lembaga pemerintahan yang bisa disebut dengan whole of government atau WG, di mana sistem WG sangatlah membutuhkan koordinasi yang baik antar sesama instansi atau lembaga agar sistem birokrasi saling membangun untuk menghasilkan suatu produk yang baik dan berguna, dan diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang cepat dan tepat serta dapat menjangkau dan berguna bagi masyarakat luas.